Nabi Daud menjadi suaraku. Mengapa Nabi Daud itu menjadi suara? Ini juga cukup unik karena kita jarang mengetahui sosok Nabi Daud itu seperti apa, apakah ada hubungannya dengan suara atau tidak. Kalau kita melihat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu Zabur, itu ternyata sangat berkaitan antara Nabi Daud dengan aspek suara. Karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu Zabur, isinya adalah berbentuk liturgi ataupun nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Kalau dalam bahasa Jawa ya kidung lah, yang artinya itu membutuhkan suara yang merdu. Nah, ada kemungkinan besar seorang Nabi Daud itu sosok yang memiliki suara yang bagus. Karena wahyunya saja itu liturgi, itu suatu puji-pujian isinya, syair isinya, puji-pujian kepada Tuhan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang salah satu karya dari Sunan Kalijogo yang sudah cukup terkenal ya, yaitu yang judulnya itu Kidung Purwojati. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara lengkap, hanya sedikit saja tentang yang di dalamnya. Ada Kidung Rumeksa ing Wengi, dan nanti kita akan lihat bagaimana seperti apa karakternya seperti itu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembahasan Kidung Rumeksa ing Wengi yang ada di dalam Kidung Purwojati, kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Agus Sunyoto tentang Kidung Purwojati. Mari kita saksikan. Saya sempat dikasih Mas Jadul, ya, yaitu Ketua Les Bumi Jogja, buku Kidung Purwojati. Itu yang ada ono Kidung Rumeksa ing Wengi itu ada 40 pupuh, ya. 46 ya. Di situ juga dijelaskan di Jawa ini ada sekitar 197 kerajaannya bangsa jin dengan nama-nama dan tempat-tempatnya itu ada semua di situ. Saya tanya, dari mana memperoleh tulisan Sunan Kalijogo ini? Dikasih Romo Kuntoro almarhum. Romo Kuntoro, ya. Romo yang punya itu. Jadi kalau mau cari naskah-naskah Wali Songo, silakan datang ke Vatikan atau ke Leiden. Mereka yang nyimpan, kita nggak punya. Kenapa? Karena orang pesantren nganggap tulisan Jawa itu tulisan kafir. Nggak ngerti tulisan Wali Songo itu. Isinya ilmu macam-macam, bermacam-macam ilmu. Yang sekarang dikembangkan di Eropa. Oke, demikian ya penjelasan dari Agus Sunyoto yang menyimpulkan beberapa hal yang bisa mendapatkan informasi dari apa yang terdapat di dalam Kidung Purwojati. Tetapi apa yang diceritakan oleh Agus Sunyoto itu hanyalah cuplikan dari salah satu yang tertuang di dalam Kidung Purwojati. Tidak semuanya itu membahas tentang kerajaan-kerajaan jin. Buku Kidung Purwojati karya Sunan Kalijogo, di dalamnya terdapat Kidung Rumeksa ing Wengi. Jadi Rumeksa ing Wengi itu adalah salah satu kidung yang terdapat di dalam kidung yang lebih banyak gitu ya, namanya Kidung Purwojati. Itu karya Sunan Kalijogo. Kemudian di dalam Kidung Purwojati dijelaskan di Jawa ada sekitar 197 kerajaan bangsa jin dengan nama dan tempat-tempatnya. Nah, kemudian kalau kita berpikir di zaman sekarang, apa sih pentingnya untuk mengetahui kerajaan-kerajaan jin? Kita perlu untuk melihat pada konteks pada waktu itu, di mana manusia itu masih memiliki keterikatan yang dekat dengan hal-hal yang gaib. Di Nusantara kita kenal peradaban Nusantara itu dekat dengan peradaban-peradaban yang gaib. Ada teluh, ada santet, ada macam-macam, ada pesugihan, ada macam-macam lah ya.
yang bangsanya bangsa-bangsa alam-alam gaib. Nah, itu menjadi hal yang penting untuk mengetahui keberadaan-keberadaan di mana bangsa jin itu berada. Dan dari informasi ini kita bisa mengetahui bahwa bangsa jin itu juga memiliki peradabannya sendiri. Artinya memiliki struktur kepemerintahan. Apakah peradaban bangsa jin itu bisa disamakan dengan manusia? Itu tentu masih perlu adanya penelusuran lebih lanjut. Walaupun kita di zaman modern itu ya perlulah untuk mengetahui, karena memang di dalam Al-Quran itu sendiri percaya kepada jin itu wajib gitu, bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk, ada selain manusia juga menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan setan, dan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga keberadaan jin ternyata di setiap dunia, di setiap belahan dunia itu ada peradabannya. Dan di Jawa sendiri ada sekitar 197 yang memiliki struktur kepemerintahan. Kerajaan kan ada raja, ada patih, ada tentara, ada juga rakyat gitu. Nah, secara menyeluruh memang Kidung Purwojati ini sulit untuk kita akses karena memang dokumen-dokumennya sangat terbatas bagi masyarakat. Apalagi dokumen yang asli ya. Ini dikatakan bahwa Agus Sunyoto pernah melihatnya itu di rumahnya Bapak Kiai Jadul Maulana, yaitu pengurus Les Bumi PBNU ya, yang rumahnya ada di Yogyakarta. Dan Kiai Jadul Maulana ini mendapatkan serat Purwojati dari seorang Romo, dari Romo Kuntoro, agamanya non-muslim. Dan ketika saya searching, itu memang banyak sekali perpustakaan Kristen, ada beberapa perpustakaan Kristen yang itu memiliki arsip tentang Kidung Purwojati. Walaupun tulisan yang ada di dalam buku tersebut ketika saya lihat itu bukan menggunakan aksara Jawa, tetapi sudah menggunakan Latin, tetapi bahasanya masih Jawa zaman dulu, masih orisinil ya, hanya tulisannya yang ditranslate. Sementara aslinya sudah bukan teks aslinya Sunan Kalijogo. Karena dari keterangan Agus Sunyoto, teks asli tulisan tangannya Sunan Kalijogo itu berbentuk Jawa Honocoroko, bukan Latin. Nah, ditranslate ya menjadi tulisan Latin yang berbahasa Jawa. Itu yang terdapat, dan itu pun di pasaran itu sudah sangat jarang. Itu di percetakan yang terbaru sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada, hanya percetakan lama itu yang adanya itu. Nah, kemudian di dalam Kidung Purwojati ini terdapat juga Kidung Rumeksa ing Wengi. Nah, seperti apa Rumeksa ing Wengi ini? Ini kalau bagi masyarakat Jawa itu terkenal sebagai kidung tolak bala atau sebagai kidung yang menjauhkan dari mara bahaya. Doa agar terhindar dari mara bahaya. Biasanya seringkali diucapkan ataupun dilafalkan ketika malam hari setelah sholat tahajud. Adapun apa yang terdapat di dalam Kidung Rumeksa ing Wengi ini ciri khas Sunan Kalijogo, merupakan seseorang yang pemikirannya itu tasawuf ahli sufi. Jadi jangan mengartikan nanti secara fikih ya, karena akan berbeda. Tapi pendekatannya adalah tasawuf. Di salah satu bait Kidung Rumeksa ing Wengi, di sini saya akan membacakan saja beberapa baitnya. Jadi ada kata-kata napasku Nabi Ngisa Linweh, yang bahasa Indonesianya nafasku Nabi Isa yang teramat mulia. Kemudian Nabi Yakub pamiryar saning wang, Nabi Yakub pendengaranku. Kemudian Daud suaraku mangke, Nabi Daud menjadi suaraku. Kemudian Nabi Ibrahim nyawaku, Nabi Ibrahim menjadi nyawaku. Kemudian Nabi Sulaiman kasek ten mami,
Nabi Sulaiman menjadi kesaktianku. Ini unik ya, di Nabi Daud menjadi suaraku. Mengapa Nabi Daud itu menjadi suara? Ini juga cukup unik karena kita jarang mengetahui sosok Nabi Daud itu seperti apa, apakah ada hubungannya dengan suara atau tidak. Kalau kita melihat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu Zabur, itu ternyata sangat berkaitan antara Nabi Daud dengan aspek suara. Karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu Zabur, isinya adalah berbentuk liturgi ataupun nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Kalau dalam bahasa Jawa ya kidung lah, yang artinya itu membutuhkan suara yang merdu. Kemungkinan besar seorang Nabi Daud itu sosok yang memiliki suara yang bagus. Karena wahyunya saja itu liturgi. Itu suatu puji-pujian isinya, syair isinya. Puji-pujian kepada Tuhan gitu ya. Dalam bahasa itunya dikenal liturgi lah. Itu masih sering dinyanyikan di gereja-gereja. Kemudian Nabi Sulaiman di dalam Islam itu di Jawa dilafalkan dengan Nabi Sleman. Nah, ini ada salah satu kabupaten yang di Indonesia namanya Kabupaten Sleman. Yang besar kemungkinan ini diambilkan dari Nabi Sleman, Nabi Sulaiman. Ini unik ya. Kemudian Nabi Yusuf rupeng wang. Nabi Yusuf menjadi rupaku. Kemudian Idris rambutku. Nabi Idris ada di rambutku atau menjadi rambutku. Kemudian Baginda Ngali kuliting wang. Sahabat Ali sebagai kulitku. Kemudian Abu Bakar getih daging, Umar singgih. Abu Bakar darahku dan Umar menjadi dagingku. Kemudian Balung Baginda Utsman atau sahabat Utsman sebagai tulangku. Ini cukup menarik, menempatkan para nabi dan para sahabat, ini hampir semua nabi ya ada ya, menempatkan para nabi dan para sahabat itu dalam bagian tubuh setiap orang gitu ya. Itu seolah-olah Sunan Kalijogo mencoba untuk mensugestikan agar masyarakat itu lebih dekat kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang dianggap nabi dan para sahabat, bahwa para nabi itu bukan ada di luar tubuh kita, tapi mencoba untuk meyakinkan, mensugesti masyarakat agar berkeyakinan bahwa para nabi, para orang-orang hebat, orang-orang soleh itu semuanya mengawasi kita. Semuanya ada di dalam diri kita. Semuanya berpengaruh kepada kita. Bahwa di darahku ada nabi, di kulitku ada para sahabat, di kepalaku ada nabi gitu ya. Kemudian di wajahku ada nabi. Seolah-olah Sunan Kalijogo mencoba untuk mensugesti masyarakat agar masyarakat yang selalu rajin dengan mengucapkan kidung-kidung ini itu selalu dekat dengan para sahabat, selalu dekat dengan para nabi, sehingga selalu diawasi, sehingga selalu mawas diri, sehingga selalu merasa terjaga gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.